Sebelum itu, mari kita lihat letak terjadinya pemberontakan DITII Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII Kalimantan Selatan terjadi di Indonesia, Pulau Kalimantan Selatan. Latar belakang dari lahirnya DITII Kalimantan Selatan merupakan akumulasi dari kekecewaan terhadap perkembangan kemiliteran di wilayah Kalimantan Selatan seperti yang pertama, kekecewaan terhadap Konferensi Meja Bundar atau KMB. Pasca KMB Belanda dan Indonesia menyepakati untuk membubarkan KNIL dan merencanakan untuk melebur mantan anggota KNIL ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Tindakan tersebut menjadi masalah karena KNIL merupakan tentara India Belanda yang menjadi musuh Republik di masa Perang Kemerdekaan. Namun, mereka malah diterima ke dalam kesatuan APRIS. Kedua, kekecewaan Ibnu Hajar juga terjadi karena kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi tentara di wilayah Kalimantan Selatan. Jadi, setelah bubarnya RIS di tanggal 17 Agustus 1950, APRIS yang mengganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia melakukan seleksi ulang terhadap anggota-anggotanya termasuk Divisi Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Hasil seleksi yang dilakukan Kalimantan Selatan terhadap Divisi ALRI keempat nyatanya tidak meloloskan banyak anggotanya, termasuk Ibnu Hajar yang dalam masa Perang Kemerdekaan turut serta berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, kekecewaan Ibnu Hajar memuncak setelah dirinya merasakan adanya ketidakadilan dalam penempatan jabatan di organisasi APRI Kalimantan Selatan. Karena pentingnya tentara-tentara Jawa dipindahkan ke Kalimantan Selatan serta mengisi pos-pos jabatan penting. Hal ini menimbulkan prasangka dari Ibnu Hajar dan juga mantan pejuang Kalimantan Selatan jika perintah pusat tidak mempercayai mereka mengisi pos-pos jabatan penting, baik itu di sipil maupun militer, hingga akhirnya Ibnu Hajar memutuskan untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana jalannya pemberontakan. Di pertengahan tahun 1950, Ibnu Hajar yang menerima hasil dirinya dan rekan-rekan sesama pejuang yang tidak lolos seleksi akhirnya menghimpun mereka yang kecewa dengan membentuk Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRJT. Melakukan serangan ke pos-pos militer Kalimantan Selatan sambil berharap dapat diterima kembali ke dalam kesatuan militer tanpa harus seleksi. Baca tulis serangan yang dilakukan oleh KRJT sukses untuk menambah jumlah anggota hingga persenjataan. Menginjak bulan Oktober 1950, pemerintah menyuruhkan kepada KRJT untuk menghentikan pemberontakan dan dijanjikan untuk dapat bergabung dalam APRI. Namun, seruhan pemerintah ditolak oleh Ibnu Hajar yang tetap bertahan di hutan serta melakukan perang. Melihat potensi KRJT, Kartosuwiryo mulai menghubungi Ibnu Hajar di tahun 1954 hingga akhirnya Ibnu Hajar dan kelompoknya menjadi bagian dari negara Islam di Indonesia, pimpinan Kartosuwiryo, serta mengangkat Ibnu Hajar sebagai Panglima Angkatan Perang Tentara Islam atau APRI. Pergerakan Ibnu Hajar dengan pasukan KRJT-nya menimbulkan situasi krisis keamanan di wilayah Kalimantan Selatan dan berlangsung hingga tahun 1963. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana akhir pemberontakan DITII Kalimantan Selatan. Sepanjang pemberontakan DITII Kalimantan Selatan, pemerintah sebenarnya telah berupaya untuk mengatasinya dengan jalan upaya damai, membuka dialog dengan mengutus Hasan Basri selaku mantan pimpinan Ibnu Hajar di militer.
Idam Chalid selaku putra daerah Kalimantan serta meminta kepada keluarga Ibnu Hajar untuk merayunya agar menghentikan pemberontakan. Namun, semua upaya tersebut tidak mencapai kata sepakat hingga akhirnya Komandan Daerah Militer Kalimantan Selatan meningkatkan kegiatan operasi militer dengan membentuk Operasi D5 di tahun 1959 dan berhasil untuk menembak beberapa anggota DITII Kalimantan Selatan. Militer kembali meningkatkan kegiatannya dengan mengadakan operasi segitiga dan berhasil untuk menembak 12 orang gerombolan, melawan 9 anggota gerombolan, menahan 16 wujud senjata, dokumen, dan peralatan logistik yang dimiliki oleh DITII Kalimantan Selatan. Dari operasi segitiga diketahui bahwa kelompok Ibnu Hajar mampu untuk bertahan lama di hutan karena mereka mampu untuk memanfaatkan masyarakat yang sering keluar masuk hutan untuk bertukar barang. Hingga militer akhirnya melarang kepada masyarakat sekitar untuk tidak berladang dan masuk hutan di wilayah operasi. Tindakan militer ternyata berhasil untuk mengurangi kekuatan DITII Kalimantan Selatan, hingga mereka akhirnya terpukul mundur ke perbatasan Kalimantan Selatan dan Timur. Hingga akhirnya Kodam Kalimantan Timur membantu Kodam Kalimantan Selatan dengan mengadakan Operasi Riko untuk menghabisi DITII Kalimantan Selatan. Menyusutnya persediaan makanan dan logistik dari kelompok Ibnu Hajar mengakibatkan menurunnya kekuatan kelompok untuk memberontak hingga akhirnya Ibnu Hajar menerima bujukan dari Komisaris Besar Polisi Tengku Abdul Aziz dengan dijanjikan pengampunan dan akan diangkat sebagai bagian dari TNI. Namun, kenyataannya Ibnu Hajar malah diseret ke pengadilan hingga berakhir eksekusi mati. Nah, itulah akhir dari pemberontakan DITII Kalimantan Selatan. Selanjutnya, mari kita tarik kesimpulannya. Kesimpulan dari pemberontakan DITII Kalimantan Selatan yaitu pertama, latar belakang berupa kekecewaan dari Ibnu Hajar terhadap hasil konferensi meja bundar, kebijakan rera, hingga pos jabatan sipil dan militer yang diisi oleh tokoh-tokoh dari Jawa. Kedua, jalannya pemberontakan diawali dari pembentukan Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRJT. Seruan pemerintah untuk menghentikan aksi pemberontakan yang tidak digubris oleh Ibnu Hajar dan kontak Kartosuwiryo kepada Ibnu Hajar yang membawa kelompoknya untuk menjadi bagian dari negara Islam Indonesia. Ketiga, akhir pemberontakan yaitu ketiga militer mengadakan Operasi D5, Operasi Segitiga, Operasi Riko yang berhasil untuk menyudutkan pihak Ibnu Hajar. Dengan bujukan dari Tengku Abdul Aziz agar Ibnu Hajar mau menyerah, akhirnya Ibnu Hajar yang mau menyerah berhasil ditangkap, diadili, serta dihukum mati. Itu dia pembahasan kita tentang materi DITII Kalimantan Selatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.